Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya bersama dengan Dr. Hasan Bisri, MPD, ya, beliau dari Universitas Juanda Bogor dan alumni dari UNJ Jakarta. Baik, hari ini saya ingin diskusi dengan beliau. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Gimana, sehat kabarnya? Masya Allah, luar biasa ya. Baik, ini ada dua hal yang mungkin ingin saya diskusikan. Bukan diskusikan sih, saya tanyakan ya. Yang pertama terkait dengan metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian dengan data kuantitatif. Nah, kira-kira ada poin-poin apa saja yang harus betul-betul dikuasai nih sebelum seorang peneliti melakukan penelitian dengan data kuantitatif. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada hal yang memang fundamental harus dikuasai terkait dengan pemahaman riset kuantitatif. Pemahaman dasar yang pertama itu berkaitan dengan pemahaman konsep variabel dan pengukurannya. Karena memang di dalam riset kuantitatif itu akan berorientasi kepada variabel apa yang akan dirisetkan, akan diteliti. Ya, jadi memahami variabel itu menjadi poin penting di awal ya, untuk bisa masuk ke wilayah riset kuantitatif. Nah, ini seringkali salah memahami variabel sehingga salah memahami pengukuran variabel yang bersangkutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya berkaitan dengan penguasaan analisis statistik ya. Karena memang itu kan merupakan alat yang digunakan untuk analisis data kuantitatif dianalisis menggunakan statistika. Jadi tidak bisa data itu sama diperlakukan di dalam penelitian kuantitatif karena kan ada klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi data misalnya kalau secara dari aspek measure-nya, dari aspek pengukurannya kan ada, kalau misalnya mudahnya kan dibagi dua. Ada kategorikal kan, data kategorikal. Data kualitatif itu data kualitatif. Cuma kemudian kan dikuantifikasi secara numerik di penelitian riset. Jadi kalau data kategori ya kita tidak bisa misalnya memperlakukan data tersebut secara umum ya dalam proses aritmatika. Oh iya, betul ya. Misalnya kecenderungan tendensi data kan hanya berkaitan dengan misalnya frekuensi atau misalnya modus kan gitu. Kalau misalnya pada data-data kategorikal. Tapi kalau kecenderungan misalnya cenderungan rata-rata mean kan gitu kan, itu kan bisa digunakan misalnya untuk bisa menghitung variansi kan, variansi ya. kebutuhan analisis statistiknya terpenuhi. Betul. Itu kan biasanya data numerikal kan dalam itu klasifikasi ya. Jadi misalnya data nominal, data original itu kan kalau di dalam faktanya kan sebetulnya kan kualitatif, hanya kemudian dikuantifikasi. 1, 2 itu kan hanya simbol gitu, nominal gitu. Tapi kalau data numerikal itu kan baik yang interval maupun rasio itu kan bisa dilakukan perhitungan secara lanjut. Nah, itu perlakuan terhadap data itu akan menentukan bagaimana kita bisa menganalisis, apakah menggunakan statistika parametrik, inferensial parametrik atau inferensial non parametrik. Betul. Itu kan berbasis kepada data yang kita kumpulkan. Kemudian secara metodologis tentunya memang yang juga harus dipahami. Kalau tadi kan dari aspek statistika, secara metodologis kan berarti harus dipahami bagaimana teknik sampling. Betul. Ya, karena ada beberapa misalnya persyaratan bagaimana kita bisa melakukan misalnya eksperimen. Itu kan sebetulnya secara umum kan harus memenuhi misalnya teknik pengambilan sampelnya kan random. Betul. Lalu itu bisa disebut dengan misalnya tool eksperimen. Atau eksperimen dalam konsep mungkin
penelitian di bidang yang lain. Betul. Jadi kalau misalnya purposif dan sebagainya kan tidak terpenuhi. Ya. Dalam survei juga kan misalnya kita membutuhkan ya random supaya bisa membuat generalisasi. Karena kan sebetulnya kan tujuan utama di dalam kuantitatif kan adalah mengeneralisir ya dari data yang sempit, sampel ke dalam data yang lebih luas. Jadi maka persyaratan random sampling itu menjadi perlu diperhatikan. Itu ya, kalau kita lihat dari aspek metodologisnya. Betul. Nah itu 3 hal dasar yang memang harus dipahami ya. Kalau variabel kan bisa berkaitan dengan metodologis, bisa berkaitan dengan aspek statistikanya. Itu kalau menurut saya tiga pemahaman penting ya di awal dalam mempraktekkan riset kuantitatif. Jadi perlakuan terhadap variabel itu tidak sama. Iya betul ya, variabel ya. Kekeliruan yang umum itu kan seringkali memahami data itu umumnya kan secara dalam konteks perception ya. Iya, persepsi ya. Iya, data itu kan faktual. Jadi ada data yang memang harus diambil secara faktual. Jadi kalau misalnya kita bicara yang sederhana di bidang misalnya pembelajaran, ada hasil belajar. Itu kan bukan atas dasar perception. Iya, bukan ya, karena hasil ya. Iya, tapi faktual betul. Hasil belajar bisa produk juga faktual. Nah, jadi tidak seluruhnya data yang diolah. Walaupun statistik kan gampang, tergantung kepada yang kita masukkan. Gitu. Iya betul. Tapi datanya itu benar atau tidak itu kan yang filter ya. Itu kan kita sebagai riset. Kalau pengolahan data statistika ya data apapun bisa diolah. Betul. Hanya kan kebenarannya untuk bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah itu perlakuan terhadap variabel, kemudian perlakuan terhadap data. Nah itu yang tiga kemampuan pokok ya kaitan dengan riset kuantitatif ya. Jadi pertama tadi adalah variabel, penguasaan variabel, karena dengan penguasaan variabel itu akan menentukan jenis analisisnya ke datanya. Kemudian yang kedua itu dari sisi tadi itu apa? Yang kedua itu berkaitan dengan perlakuan terhadap data. Perlakuan terhadap data tuh ya dari datanya juga ya, dari datanya gitu. Kemudian ketiga dari sisi metodologisnya gitu ya. Betul. Berarti itu memang betul-betul harus dikuasai ya. Variabel sendiri kan tadi cukup panjang sebenarnya pembahasannya itu ya, karena memang sering sekali terjadi istilahnya itu variabel dari sebuah variabel gitu kadang itu sebenarnya tidak sesuai untuk analisis data tertentu gitu ya. Dalam bidang terutama kalau dalam bidang pendidikan agama Islam, dan juga sebenarnya kan dia karena netral ya, dalam arti itu semua bidang juga sebenarnya bisa ya. Iya, kalau semua bidang kalau aplikasi atau juga pengolahan data statistika itu kan seluruhnya bisa ya. Gitu. Nah hanya memang kesalahpahaman itu kan di dalam memahami variabel. Contoh sederhana misalnya, kalau dalam konsep psikologi itu kan ada misalnya apa yang disebut dengan misalnya variabel bipolar. Umumnya kalau misalnya umumnya kan dikenal misalnya ada data nominal dikotomi kan gitu kan. Nominal dikotomi. Dikotomi itu kan dikotom atau konsep pemisahan ya dua. Konsep skor itu ya 01 kan. 01 dikotomi ya. Jadi menjadi dua bagian ya. Dua bagian yang terpisah. Bipolar. Polar itu kan polarasi kan menuju kepada satu titik. Jadi kalau misalnya bipolar ada dua titik ya. Polar kan itu. Betul. Kemudian ada misalnya yang dalam pengukuran dikenal dengan politomi. Ada variabel politomi yang menunjukkan ya berarti lebih dari dua. Iya. Polar kan itu. Kalau dalam konteks yang lain kan disebutnya misalnya saya agak lupa ya. Yang lebih dari dua itu seperti misalnya gaya kepemimpinan.
kalau kita bicara gaya kepemimpinan itu kan menunjukkan style. Ya, style. Style itu kan nominal. Hmm. Klasifikasi kategorikal kan. Bisa ada kategori, kalau yang dipakai kan misalnya ada kategori karismatik, transaksional, ya kan. Betul. Kemudian ada misalnya transformasional. Itu kan kategori. Kalau sudah misalnya menggunakan variabel apa namanya kategori ya. Secara analis statistik kan nggak mungkin menggunakan parametrik ya, karena kategori ya. Pasti kan non parametrik. Tapi juga misalnya bisa saja itu menjadi kategori dari skor interval. Contoh misalnya seringkali kan padahal itu bukan regresi ya. Bukan regresi ya. Misalnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru kan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah ya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah itu kan nggak mungkin tiga-tiganya. Iya. Ya kan melekat tiga-tiganya. Nggak bisa ya. Pasti satu kepala sekolah itu dominannya yang mana kan? Dominan ya, kecenderungan ya. Dominan. Jadi kalau kita mengukur ya berarti kita mengidentifikasi ya kan kepala sekolah itu gaya kepemimpinannya apa. Kalau secara teoretik misalnya ada dari konseptual ada 3 gaya ya berarti kita bisa mencari 3 kepala sekolah ya kan di satuan pendidikan yang berbeda. Betul. Gaya yang itu baru kan kita bisa membandingkan dampak atau pengaruh dari gaya itu. Ya. Dan itu pun tadi persepsi juga ya, persepsi dari guru ya. Tanggapan dari guru terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolahnya gitu. Penilaian kan ya. Artinya rata-rata guru dari 30 orang guru rata-rata dia menyatakan mana yang banyak kan bisa gitu. Iya betul. Berarti hanya satu gaya yang akan melekat secara dominan ya kan. Iya. Apa kan gitu kan misalnya satuan pendidikan ini gaya kepala sekolahnya misalnya itu betul karismatik ya kan. Kemudian ini kinerja gurunya ya kan bisa dinilai. Kemudian yang ini transaksional kan, yang ini ada misalnya transformasional. Konsepnya kan konsep komparatif ya. Betul. Jadi tadi sebenarnya kalau tadi pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru itu sebenarnya kausal komparatif bahasanya. Kausal itu kan hubungan ya. Kausal itu dalam pengertiannya bagaimana kita bisa membuktikan adanya pengaruh variabel. Hanya ini kan variabelnya variabel kategorikal. Ya kan, maka analisisnya menggunakan misalnya apakah ANOVA ya kan. Ini kan berarti pakai ANOVA nih karena 3 ini kan 3 kelompok. 3 kelompok ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya 2 kelompok ya berarti menggunakan bisa uji tes student. Tes student ya. Mungkin kayaknya harus lebih mendalam tuh ininya. Iya, itu dari contoh yang sederhana pemahaman terhadap variabel. Kapan menggunakan regresi? Regresi kan syaratnya datanya data numerikal tapi bisa interval. Regresi. Ya, atau rasio kan. Interval itu kan artinya ya dua-duanya. Kalau misalnya ada 2 variabel berarti kan ini juga interval, yang ini interval juga harus interval ya. Iya, hanya tadi intervalnya kadang-kadang yang harusnya faktual itu menggunakan persepsi. Ya kan? Tadi yang hasil belajar kan harusnya faktual. Itu faktual ya, kan? Ya kan bukan perception. Iya. Motivasi belajar kan bisa diukur kan. Itu kan juga berdasarkan penilaian apakah memang menggunakan data yang yang ada oleh guru kan gitu kan, atau mengukur baru kan. Atau dari siswanya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu yang seringkali konsep regresi ya, atau misalnya korelasi asimetris dipakai untuk kausal. Kan nggak bisa misalnya gaya kepemimpinan ya diuji dengan regresi, kan nggak mungkin itu logikanya. Kenapa? Nggak mungkin gaya kepemimpinan itu datanya data interval atau data numerik, pasti dia kategorikal. Itu yang mungkin berarti harus ini paham dulu ya, pemahaman dasar tadi jenis data. Tadi kan data ya, variabel dengan data ya. Iya, karena variabel itu nanti dari variabel itu akan di-collect data kan ya. Termasuk jenis data apa nih? Jadi banyak yang menunjukkan kekeliruan di dalam menggunakan variabel. Contoh misalnya pengaruh penggunaan metode X terhadap hasil belajar. Tapi itu biasanya diuji dengan regresi. Kan? Ya. Kan lebih tepat kan kalau kita uji dengan eksperimen kan? Harusnya gitu ya. Karena memang harus dibuktikan bukan kepada
perception. Jadi penggunaan media, penggunaan metode. Karena itu faktual kan? Iya, itu faktual ya. Faktual. Harus diperoleh dari data yang memang setelah adanya tindakan. Yang kita lakukan. Oke, itu berarti tadi ya ada beberapa hal yang memang harus dikuasai gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ke yang berikutnya Pak Dokter nih tentang mungkin ada 2 lagi bisa nambah lagi nih ya. Kita lanjut dulu nih, saya matikan dulu.